Kertas. Ya kalau di atas kertas peringkat. Sekarang gue tanya, emang sehebat apa U23 Australia? Ya. Australia yang hebat, bentar. Australia yang hebat itu seniornya. Kenapa? Karena banyak pemain senior main di Inggris. Yang U23 lokal semua. Emang kita kalah? Belum tentu. Dan kalau lu punya ambisi apa, dan gue bilang kita bisa ngalahkan Australia, nggak usah turun, Australia bisa. Yang U23 ya. Ya. Lupakan yang lalu, tatap yang akan datang. Timnas Indonesia. Itu yang akan gue bahas kali ini. Kenapa? Karena di bulan ini adalah bulannya Timnas. Sekarang pun lagi FIFA Matchday, klub-klub juga lagi pada libur. Jadi kita alihkan dukungan kita untuk Timnas Indonesia. Ada dua, ada yang senior dan ada yang U23. Kalau gue pribadi lebih condong, lebih bergairah ketika gue akan ngebahas yang U23. Karena susunan pemainnya gila luar biasa. Ini adalah Dream Team. Dan ini bagi gue timnas terbaik Indonesia di usia U23 sepanjang gue nonton sepak bola Indonesia. Nah disinilah sekarang kita melihat kejelian dari Coach Sintayong yang melihat potensi dari para pemain muda kita. Jadi daripada para pemain muda kita ini hanya berada di level U23 atau U21, langsung dia naikkan dulu ke senior. Dilihat kuat atau enggak ini mentalnya. Ada kan beberapa pemain yang tidak dipanggil lagi ke Timnas Indonesia U23, betul kan? Nah, ada juga yang nggak dipanggil lagi ke Timnas Indonesia Senior karena dilihat kuat gak nih mentalnya. Nah, para pemain muda yang kuat mentalnya juga akan lebih sering dipanggil ke Timnas Indonesia Senior seperti Elkan Bagot, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand. Sekarang Dewangga kembali dipinjamkan ke Timnas Indonesia Senior. Sebelumnya ada juga pemain-pemain lainnya, Pratama Arhan, ya kan? Nah, disinilah keuntungan bagi kita punya pelatih kelas dunia seperti Sintayong yang memikirkan masa depan dari sepak bola Indonesia. Jadi dia gak berpikir tentang short term sukses. Dia tidak berpikir tentang sukses jangka pendek. Enggak, dia ngelihatnya tuh ke depan, 5-10 tahun ke depan. Agar kita punya tim nasional Indonesia yang bisa punya pemain-pemain yang bagus, yang mampu bermain at the top level di level Asia. Ya, kita jangan berpikir di level dunia dulu, di level Asia. Untuk waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, inilah pemain-pemain tersebut. Pangkas generasi itu suksesnya apa terbukti dengan skuad yang sekarang ada di U23. Ini salah satu terobosan dari STY yang fenomenal buat gue. Kita tercipta timnas U23 yang super hebat ini karena pangkas generasi dari Sintayong. Gue bilang super hebat karena gue ngelihat personal pemainnya. Gue nggak tahu kalau misalkan dia dimainin jadi satu tim apakah kompak apa enggak. Tapi kalau ngeliat dari person-personnya, ini nama-nama beken semua yang ada di timnas U23. Dan U23 itu saya bilang tuh, ini tim yang mengerikan, Boy. Elkan Bagot ada di sana, Rizky Ridho ada di sana, Alfreana Dewangga yang kemarin kapten di AFF U23 di Thailand, itu ada di sana. U23 ini harus menang. Dan itu memang prioritas. Erick Thohir sudah mengatakan sebagai ketua umum PSSI, ini menjadi target utama. Harus lolos, hanya 3 tim di situ kan, Cina Taipei dan Turkmenistan U23. Kalah, out. Wow. 4 pemain yang merumput di Eropa sudah bergabung dengan skuad timnas U23 Indonesia. Garuda Muda pun siap tempur menghadapi laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2024. Indonesia selaku tuan rumah grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 bakal melakoni pertandingan pertama melawan Taiwan. Laga Indonesia vs Taiwan tersebut akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu tanggal 9 September tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan kontra Taiwan, skuad timnas U23 Indonesia besutan Sintayong semakin lengkap dengan kehadiran para pemain yang merumput di luar negeri. Setelah Pratama Arhan Tokyo Verdy, kini 4 personel Garuda Muda yang berkarir di Eropa telah tiba di Solo dan ikut menjalani latihan. Keempat pemain tersebut adalah Elkan Bagot Ipswich Town, Rafael Struijk, Ado Den Haag Ivar Jenner FC Utrecht, dan Marcelino Ferdinand KMSK DNZ. Kami berlatih untuk mempertajam kemampuan set piece. Kami juga mempersiapkan diri secara taktis, kata Elkan Bagot usai sesi latihan di Stadion Sriwedari, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Khusus Elkan Bagot, pekan lalu bek tengah berusia 20 tahun itu masih tampil bersama Ipswich Town pada ajang Piala Liga Inggris melawan Reading, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan tersebut, Elkan yang bermain penuh sempat mengalami sedikit cedera menjelang akhir laga. Soal kondisinya, Elkan mengatakan bahwa ia sudah fit dan siap memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda Muda. Bagus,
Kemarin kami sudah main internal match. Tim sudah sangat fit. Kami berharap bisa lolos dari kualifikasi ini dan melaju ke babak berikutnya tahun depan Piala Asia U23 2024 di Qatar, ucap Elkan menegaskan. Adapun satu laga dari grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang sudah dimainkan adalah Taiwan vs Turkmenistan. Turkmenistan berhasil mengalahkan Taiwan dengan skor telak 4-0. Samamet Haidirov menjadi bintang kemenangan Turkmenistan dengan memborong 3 gol. 1 gol lagi dibukukan oleh Nurmirat Roziev. Kemenangan 4 gol tanpa balas itu membuat Turkmenistan kini memuncaki klasemen kualifikasi Piala Asia U23 2024 grup K dengan nilai 3. Skuad timnas U23 mulai lengkap dengan bergabungnya para pemain yang bermain di klub luar negeri. Para pemain tersebut yakni Pratama Arhan, Tokyo Verdy, Elkan William Theo Bagot, Ipswich Town, Rafael William Struijk, Ado Den Haag, Ivar Jenner, FC Utrecht, dan Marcelino Ferdinand, KMZK DINZ, sudah ikut bergabung dalam pemusatan latihan tim U23 di Stadion Sriwedari Solo, Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Mereka mengikuti latihan yang cukup beragam, mulai dari pemulihan stamina pemain, fisik hingga set piece. Bek timnas U23, Elkan Bagot mengungkapkan peluang mereka di babak kualifikasi Piala Asia U23. Melihat dua lawan kami, Turkmenistan kemarin menang dengan jumlah gol yang banyak, dan mereka punya pemain berbahaya, nomor 11 Samamet Haidirov, jadi kita harus waspada dan hati-hati dalam bermain melawan mereka, tutur Elkan dilansir dari psi.org. Kedua tim lawan kami itu menunjukkan kualitas yang baik, jadi kami harus siap melawan mereka, tambahnya. Elkan Bagot pun berharap timnas bisa lolos dari kualifikasi dan melaju ke babak berikutnya tahun depan AFC U23 Asian Cup Qatar 2024. Sementara Rafael Struijk menyebut kondisinya bagus, meski sedikit letih setelah menempuh perjalanan panjang. Latihan hari ini tak berat, karena pemulihan saja dan taktikal, berbeda dari latihan di hari sebelumnya, ujarnya. Melihat dua lawan kami, tentu akan fokus lebih dahulu ke lawan pertama, Chinese Taipei, saya berharap kami bisa memenangkan laganya. Lalu baru fokus ke lawan berikutnya, Turkmenistan, tuturnya. Sama dengan teman-teman yang lain saya juga berharap bisa lolos dari babak kualifikasi ini dan bermain di Piala Asia U23 tahun depan, kata Rafael Struijk. Untuk lolos ke Piala Asia U23, Indonesia wajib finish sebagai juara grup atau setidaknya merebut status 4 runner-up terbaik. Sementara jika ingin ambil bagian di Olimpiade Paris 2024, Indonesia harus tampil yang terbaik di Qatar. Pelatih Taiwan, Seng Tailin memberikan pujian untuk timnas U23 Indonesia. Hal ini disampaikan Seng Tailin tepat setelah laga melawan Turkmenistan. Seng Tailin juga menyadari bahwa timnas U23 Indonesia bukanlah lawan yang mudah. Namun Seng Tailin memastikan semua anak asuhnya bakal bekerja keras di lapangan. Kami sangat bersiap bisa memainkan pertandingan yang bagus saat melawan mereka. Kita tahu Indonesia sangat kuat, tapi kami akan melakukan yang terbaik. Kami belum tahu hasilnya, tapi kami akan terus bekerja keras, kata Seng Tailin.